Nah, dengan ini kita telah selesai membahas tentang definisi dari kecepatan. Sekarang mari kita bahas tentang gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan ini tidak lain adalah sebuah gerak yang kecepatannya tetap. Kecepatannya itu selalu tetap atau konstan, tidak berubah-ubah, ya. Nah, rumus dari GLB ini sebenarnya kita dapat peroleh hanya dari definisi dari kecepatan, yaitu perubahan posisi setiap satuan waktu. Nah, sebelum kita bisa menuliskan rumusnya, kita pertama-tama harus mengetahui apa simbol-simbol yang perlu kita pakai dalam rumus itu. Nah, simbol yang perlu kita pakai itu ada 3. Yang pertama adalah kecepatan. Kita perlu mendefinisikan simbol dari kecepatan dulu. Dan yang kedua, waktu. Dan yang ketiga adalah perpindahan. Perpindahan. Nah, simbol dari kecepatan itu biasanya kita pakai V. Nah, V ini abang taruh tanda panah di atasnya. Mengapa? Adik masih ingat Kak, mengapa kita taruh tanda panah di atas simbol ini? Nah, kita taruh tanda panah karena kita mau menunjukkan bahwa V ini adalah besaran vektor. Kecepatan ini adalah besaran vektor yang maksudnya adalah kecepatan ini mempunyai nilai dan juga arah. Ini berarti sebenarnya tadi waktu kita membahas tentang kecepatan si Budi dan si Andi ya, kita seharusnya perlu juga mendefinisikan arahnya. Jadi kita sebenarnya perlu bilang, oh si Budi dan si Andi ini mempunyai kecepatan berapa-berapa ke kanan, misalnya ke kanan. Nah, kadangkala banyak orang yang mengabaikan arah dari kecepatan ini karena arahnya tidak terlalu penting untuk memecahkan soal itu. Tapi adik cuma perlu tahu di sini bahwa kecepatan itu sebenarnya adalah besaran vektor yang juga harus mempunyai arah, ya. Nah, V ini berasal dari bahasa Inggris velocity. Oke, jadi mereka ambil V di sini ya. Jadi velocity ini bahasa Inggris maksudnya kecepatan. Nah, untuk waktu kita selalu menggunakan simbol T. Biasanya menggunakan simbol T. Nah, T ini singkatan dari bahasa Inggris juga, yaitu time. Time ini juga adalah waktu dalam bahasa Inggris. Nah, kalau untuk perpindahan biasanya orang menggunakan simbol S. S ini sebenarnya abang nggak tahu berasal dari bahasa Inggrisnya apa ya. Nah, S ini kita juga perlu taruh tanda panah di atasnya karena perpindahan ini juga adalah besaran vektor. Nah, kadangkala orang juga menggunakan simbol ini ya, simbol segitiga ini yang maksudnya adalah delta. Delta ini maksudnya adalah perubahan. Jadi perpindahan ini dengan menggunakan simbol ini maksudnya adalah perubahan posisi. Jadi untuk sekarang dan untuk video-video selanjutnya, setiap kali abang menulis simbol perpindahan, abang akan menulisnya sebagai delta S seperti ini, ya, dengan tanda panah di sini. Mungkin guru adik atau mungkin orang lain menggunakan simbol lain, tapi yang penting adik tahu sebenarnya simbol-simbol yang mereka gunakan itu semuanya menunjuk ke perpindahan, ya. Nah, dengan semua simbol ini sekarang kita bisa tulis saja langsung rumus dari kecepatan. Rumus untuk gerak lurus beraturan. Jadi rumus ini seperti yang abang bilang tadi bisa kita peroleh dari definisi dari kecepatan. Jadi kecepatan V dengan tanda panah di atas ini. V ini apa definisinya? Definisinya adalah perubahan posisi setiap satuan waktu atau perpindahan setiap satuan waktu. Berarti V ini adalah perpindahan delta S di sini per waktu. Setiap satuan waktu dibagi dengan T. Nah, inilah
ini tidak lain adalah rumus dari GLB. Ini adalah satu-satunya rumus dari GLB. Nah, mungkin saja adik sudah pelajari ini ya di sekolah, tapi bentuk yang adik lihat dari rumus ini agak sedikit berbeda. Nah, sebenarnya gampang saja. Adik cuma perlu menulis T ini di sebelah kanan, di sebelah kiri. Jadi kalau adik kalikan kiri di sisi kiri dan sisi kanan ini dengan T, jadi hasilnya adalah, jadi kita kali T di sini, kita kali T di sini, T di sini. Jadi kita bisa coret T dengan T di sini ya. Jadi hasil yang kita peroleh V kali T di sebelah kiri ini, V kali T sama dengan delta S. Atau juga delta S sama dengan V kali T. Abang cuma mengubah posisinya. Nah, inilah rumus dari GLB yang adik akan lihat sering kali ya. Inilah rumus dari GLB. Sekarang mari kita lihat sebuah contoh soal GLB. Nah, dalam contoh soal ini misalnya sekarang giliran adik ya. Giliran adik untuk pergi dari sekolah, dari rumah adik ke sekolah. Jadi ini rumah adik. Adik mau pergi dari rumah ke sekolah. Misalnya saja sekarang jaraknya lebih jauh. Jaraknya ini adalah bilang saja 1200 meter ya. Berarti jarak ini adalah 1200 meter. Ya. Nah, 1200 meter ini abang bisa tulis seperti ini ya. Nah, 1200 meter abang bisa bilang, nah, di depan rumah adik ini anggap saja ini jaraknya 0 meter ya. 0 meter. Ini posisi 0 ya, posisinya 0. Nah, kita bisa anggap saja ini adalah sebuah garis bilangannya. Jadi kita bisa tulis di sini bahwa di sini di depan sekolah adik itu posisinya adalah 1200 meter. 1200 meter ya. Nah, sekarang misalnya saja sewaktu adik mau berangkat dari rumah ke sekolah, adik mau coba untuk menerapkan konsep kecepatan ya. Adik mau mencoba untuk mengukur kecepatan adik. Nah, misalnya saja adik tahu ya, di antara rumah dan sekolah adik itu ada sebuah pohon. Ada sebuah pohon. Dan pohon ini adik tahu, pohon ini jaraknya dari rumah adik adalah 415 meter. Jaraknya adalah 415 meter. 415 meter. Nah, adik mulai berjalan sekarang. Dari rumah adik, jalan. Dan akhirnya saat adik tiba di depan pohon ini, adik ukur. Adik ukur bahwa waktu yang diperlukan oleh adik adalah 5 menit. 5 menit. Nah, sekarang adik mau cari tahu berapa kecepatannya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah, sekarang kita akan tahu definisi dari kecepatan. Kecepatan itu adalah perubahan posisi setiap satuan waktu. Atau perpindahan setiap satuan waktu. Jadi, kita cuma perlu mengambil perpindahannya. Perpindahan di sini kan 415 meter. Jadi, kita bisa tulis perpindahan adik di sini. Setiap satuan waktu, per waktu. Ya, per waktu. Jadi, dibagi dengan waktu yang adik perlukan. Jadi, waktu yang diperlukan adalah 5 menit. Jadinya hasilnya berapa? Hasilnya 415 dibagi dengan 5. Abang sudah hitung. Hasilnya adalah 83 menit. 83 meter per menit. Meter per menit. Ya. Nah, inilah kecepatan adik. Inilah kecepatan adik sewaktu berjalan. Kecepatan adik, kecepatan sewaktu berjalan. Kecepatan berjalan adik. Nah, kalau misalnya kita mau menggunakan rumus gimana? Nah, kalau kita mau menggunakan rumus, kita tulis seperti ini. Ini kan perpindahan. Perpindahan, jadi kita boleh tulis ini, perpindahan ini kita tulis simbolnya delta S dengan tanda panah di atas. Dibagi dengan apa? Dibagi dengan T ya. Bagi dengan T. T ini 5 menit. Ya, waktu yang diperlukan. Ini tidak lain adalah kecepatan kita. Kecepatan berjalan kita.
ya. Nah, sekarang ada sesuatu yang mau abang klarifikasikan di sini ya. Ini berhubungan dengan waktu di sini. Nah, waktu di sini kadang-kadang ada orang yang menulisnya sebagai delta T. Delta T seperti ini ya, delta T. Nah, delta T ini delta ini seperti yang abang bilang sebelumnya, ini menunjukkan perubahan. Oke, ini menunjukkan bahwa ada perubahan. Berarti kita juga bisa bilang bahwa T atau delta T ini adalah selang waktu. Ini adalah selang waktu, sewaktu perpindahan itu terjadi. Selang waktu, sewaktu perubahan posisi itu terjadi. Nah, jadi sekarang walaupun adik lihat simbolnya berbeda ya, kadang-kadang orang pakai T, kadang-kadang orang pakai delta T. Yang penting kalau adik tahu bahwa ini sebenarnya artinya adalah selang waktu saat perpindahan itu terjadi. Nah, adik tidak perlu takut lagi. Yang penting adik tahu ini adalah selang waktu. Nah, begini saja. Ya. Misalnya adik telah selesai mengukur kecepatan adik. Adik sudah dapat kecepatan adik waktu berjalan adalah 83 meter per menit. Tiba-tiba adik sadar ya, waduh, sekarang adik cuma mempunyai waktu 6 menit. 6 menit sebelum kelas dimulai. 6 menit saja. Nah, dalam 6 menit ini, adik harus dapat menempuh jarak dari pohon ini ke sekolah. Nah, kalau misalnya adik masih berjalan ya, kalau misalnya adik masih berjalan dengan kecepatan yang sama, 83 meter per menit. Nah, menurut adik bisa sampai ke sekolah tepat waktu gak? Nah, coba adik pikirkan dulu sebentar ya. Sudah? Nah, mari kita coba lihat sekarang apakah adik bisa sampai ke sekolah dengan tepat waktu. Nah, sekarang apa informasi yang kita miliki? Kita ada dua informasi. Yang pertama itu adalah waktu. Kita diberitahu bahwa adik hanya mempunyai waktu 6 menit untuk dapat berjalan dari pohon ini ke sekolah. Ini adalah waktu yang adik punya. Yang informasi yang kedua yang kita punya adalah kecepatan adik. Kecepatan adik itu adalah 83 meter per menit. Ini adalah kecepatan adik sewaktu berjalan. Dengan kedua informasi ini, kita mau tahu apakah sekarang adik dapat berjalan sampai ke sekolah dengan tepat waktu. Nah, kita lihat di sini ya. Kecepatannya adalah 83 meter per menit. 83 meter per menit, berarti dalam 1 menit adik bisa berjalan 83 meter. Berarti kalau tambah 1 menit lagi, 83 meter lagi, 1 menit lagi, 83 meter lagi, berarti dalam 6 menit, ya, dalam 6 menit adik bisa menempuh jarak 83 kali 6. Ya, kali 6 sama dengan 498 meter. Nah, jadi abang bisa tulis di sini ya. Abang bisa tulis di sini 83 meter per menit dikalikan dengan 6 menit. Hasilnya adalah 498 meter. Nah, ini menit sama menit kan kita coret. Jadi hasilnya adalah tinggal meter. Nah, inilah perpindahan adik. Nah, ini maksudnya apa? Berarti dari pohon ini ya, dari titik di sini, adik bisa berpindah 498 meter. Nah, misalnya saja 498 meter, ini sepanjang ini ya. 498 meter. Nah, inilah perpindahan yang dapat adik tempuh dalam waktu 6 menit. Kalau adik berjalan dengan kecepatan ini, ya. Nah, kalau ini 498 meter, posisi di sini berapa? Ini posisinya apa? Ini berarti 415 tambah 498, kan? Nah, jadi hasilnya adalah 415, ya, 415 di sini tambah 498, hasilnya adalah 913.
913. Jadi di sini titik ini ya adalah posisi 913 meter. Nah, berarti ini kan lebih pendek daripada 1200 meter. Berarti kalau adik berjalan dengan kecepatan ini ya, 83 meter per menit, adik tidak akan bisa sampai ke sekolah dengan tepat waktu. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau menghitung ini dengan sebuah rumus, dengan rumus GLB. Nah, kalau kita menghitungnya dengan GLB, kita tulis seperti ini ya. Jadi kita bisa tulis perpindahan, ya, perpindahan delta S sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatan dikali dengan waktu. Jadi ini hasilnya adalah kecepatan adik berapa? Kecepatan adik adalah 83 meter per menit. 83 meter per menit ya, dikalikan dengan waktunya 6 menit. 6 menit ya. Jadi ini tidak lain, setelah kita hitung di sini ya, ini hasilnya tidak lain adalah 498 meter. Nah, sama kan? Nah, ini kita bisa coret juga. Ini menit di penyebut dan menit di pembilang ya. Jadi hasilnya sama kalau kita menggunakan rumus juga. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.